6C Perbankan Syariah IAIN Pontianak. Pernah nggak sih terpikir kalau sekarang kita bisa pinjam uang, beli saham, bahkan bayar kopi cukup lewat HP? Nah, semua itu adalah bagian revolusi besar bernama vintage dan digital banking. Di presentasi ini, kita akan membahas tren masa depannya, kenapa ini penting, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi dunia keuangan, terutama bagi generasi kita ke depan. Yuk kita mulai! Layanan vintage di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat semenjak awal mula layanan vintage diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 1986 ketika mesin ATM pertama kali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Perkembangannya pun mulai mengalami pertumbuhan yang pesat sejak tahun 2018, di mana terdapat tingginya animo masyarakat Indonesia untuk menggunakan vintage. Berbagai perusahaan vintage pun mulai bermunculan dan berlomba-lomba menyediakan layanan vintage terbaik bagi masyarakat Indonesia. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah tren vintage di Indonesia. Berikut merupakan beberapa poin penting yang terkait dengan mempengaruhi tren vintage di Indonesia, yaitu yang pertama adalah teknologi. Penerapan teknologi dalam vintage di Indonesia seperti di banyak negara berkembang lainnya, awalnya menggunakan teknologi yang sederhana. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, teknologi ini berkembang melalui beberapa tahap dan akhirnya ikut menggunakan teknologi terbaru seperti yang digunakan di negara maju. Kemudian yang kedua adalah kemudahan dalam bertransaksi. Terdapat beberapa dampak yang dihasilkan dari maraknya penggunaan vintage di Indonesia, seperti dampak positif maupun dampak negatifnya. Berfokus pada dampak positif yang lebih banyak dirasakan, pengguna merasa kemudahan dan kenyamanan menjadi faktor utama mereka mulai menggunakan vintage. Yang ketiga ada UMKM. Inovasi dari UMKM tidak dapat berkembang dengan kurangnya sumber dana yang mampu meningkatkan produktivitasnya. Vintage seperti peer-to-peer lending dapat menjadi sebuah alternatif pendanaan serta merupakan bisnis pembiayaan yang menjadikan sektor pasar menengah ke bawah sebagai sasarannya. Terdapat dua faktor dari vintage yang memengaruhi perkembangan UMKM di Indonesia, yaitu adanya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha serta kemudahan untuk bertransaksi. Kemudian yang keempat yaitu penerapan hukum dan standar. Perkembangan vintage di berbagai negara dapat terjadi dengan baik dikarenakan vintage memiliki faktor kunci keberhasilan serta kemampuan untuk bisa beradaptasi di berbagai aspek lingkungan ekonomi yang masih belum memiliki kejelasan pengawasan dan kebijakan yang melindungi konsumen. Hal ini potensi mengembangkan industri vintage di Indonesia ini harus didukung oleh framework legal dalam berbentuk hukum dikarenakan belum adanya hukum yang secara spesifik mengatur mengenai vintage. Kemudian yang kelima adalah perlindungan konsumen. Hukum menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan vintage di Indonesia. Rasa aman atau perceived security juga ikut mengaruhi keinginan seseorang untuk menggunakan layanan vintage. Nah, aturan dan hukum dari pemerintah berperan besar dalam membentuk rasa aman tersebut. Sayangnya, regulasi dan sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini masih belum cukup kuat untuk melindungi konsumen, terutama dalam transaksi pinjaman lewat vintage. Yang keenam ada inklusi keuangan. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang lumayan besar sehingga pemenuhan kebutuhan layanan keuangan masih belum dilakukan secara maksimal oleh lembaga keuangan seperti perbankan. Keberadaan vintage di Indonesia ini dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih belum dilayani oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan. Nah, vintage ini mampu mengisi kesenjangan yang dibuat oleh lembaga keuangan tradisional. Beberapa negara pun dianggap mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau sehingga mampu menjadi penggerak inklusi keuangan digital. Kemudian yang ketujuh ada sinergi perbankan dengan vintage. Layanan perbankan untuk konsumen akan menghadapi gangguan yang diakibatkan oleh munculnya perusahaan yang menyediakan layanan vintage di Indonesia. Sebanyak 73% dari eksekutif dalam sektor finansial percaya bahwa vintage akan menyebarkan gangguan pada sektor perbankan. Gangguan tersebut tentunya harus ditangani oleh sektor perbankan. Dengan perkembangan vintage sekarang ini, bank mulai berubah sudut pandang mereka dan memperlakukan perusahaan vintage sebagai partner dan enabler dibanding sebagai kompetitor.
Kemudian poin berikutnya yang akan kita bahas adalah tren vintage Indonesia pada masa yang akan datang. Pertama, yaitu perkembangan teknologi vintage dari sudut pandang pelaku dan pelanggan bisnis vintage. Perkembangan teknologi vintage kedepannya akan meliputi 3 poin utama, yaitu yang dari data, yang kedua terhadap pola konsumsi masyarakat, yang ketiga maraknya produk vintage pada industri perbankan. Dan yang kedua adalah vintage dan manfaatnya terhadap bisnis UMKM. Implementasi vintage juga membawa manfaat bagi perkembangan usaha kecil dan menengah setempat. Solusi yang ditawarkan oleh vintage pada pengusaha UMKM yaitu meliputi peer-to-peer lending atau P2P dan e-payment. Penggunaan vintage sebagai penyedia P2P lending bagi pemilik usaha adalah semakin meningkatnya volume pinjaman dan semakin meningkatnya layanan berbasis teknologi pada P2P lending. Kemudian solusi berikutnya yang ditawarkan oleh perusahaan vintage kepada pemilik usaha kecil dan menengah adalah penyediaan e-payment sebagai salah satu alternatif pembayaran. Ramainya penggunaan e-payment dalam kehidupan sehari masyarakat merupakan salah satu kontribusi vintage yang menghasilkan manfaat bagi pemilik usaha. Dan yang ketiga yaitu hukum dan peraturan terkait vintage. Penerapan hukum terkait vintage diharapkan akan mendapatkan kepastian hukum yang lebih adil. Meskipun vintage ini dikategorikan sebagai ranah bisnis yang cukup baru. Para pelaku bisnis vintage memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam menjaga agar bisnis mereka sejalan dengan peraturan dan standar yang berlaku. Guna mencapai hal tersebut, harapannya di masa mendatang, para pelaku bisnis vintage ini akan mendapatkan pengawasan kepatuhan yang lebih ketat dalam melaksanakan praktis bisnis mereka. Pengawasan yang sama juga harapannya dapat diberlakukan atas nasabah sebagai meminjam dan kemampuan bayar nasabah. Keempat, ada partner vintage dan perbankan. Industri perbankan akan mengalami gangguan ke depannya dikarenakan oleh munculnya industri layanan vintage. Untuk memitigasi hal ini, industri perbankan ke depannya akan lebih menjalin kerjasama dengan perusahaan industri vintage yang ada di Indonesia demi menciptakan competitive advantage secara mutual dari kerjasama tersebut. Tentunya dalam kerjasama antara bank dan vintage di sini akan saling memiliki perannya khususnya masing-masing. Nah, dalam kerjasama antara bank dan vintage, bank akan memiliki peranan sebagai enabler, sementara vintage akan berperan sebagai produk, di mana bentuk kerjasama ini akan berbentuk merger dan akuisisi. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan, yaitu tentang tren vintage di masa depan ini. Perkembangannya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada teknologi, UMKM, layanan perbankan, dan juga hukum. Minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi atau vintage dapat dipengaruhi dari berbagai manfaat yang didapatkan dari vintage. Nah, dalam hal ini, vintage bisa menggantikan fungsi perbankan sebagai layanan keuangan dengan syarat yang lebih mudah dan efisien. Dari beberapa penelitian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa vintage adalah sebuah layanan yang menyediakan produk-produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang. Nah, ini dia sekilas tentang tren masa depan vintage dan digital banking. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bikin kita semua lebih siap dengan keuangan digital. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Bye.